itulah cerminan tatkala kita ke Mekah, tatkala kita ke Madinah. Semoga kita dimampukan oleh Allah pergi ke Mekah dan Madinah. Itulah jadikan cermin. Jadikan cermin. Cermin itu nggak boleh ditinggal di Mekah lagi, nggak boleh ditinggal di Madinah lagi, tapi dibawa ke Indonesia, bawa ke Malang, bawa ke Telogo Emas. Adzan kurang 5 menit berangkat ke masjid. Jadi subuh besok ini imsak udah ada di masjid. Ngoten lho. Kalau mau niru sunnahnya Nabi. Sunnahnya Nabi, kanjeng Nabi itu sebelum Bilal adzan, kanjeng Nabi sudah ada di masjid. Sungkan lah sama kanjeng Nabi. Jadi cerminan waktu kita ke Mekah itu cerminan. Jangan sampai cerminnya itu ketinggalan lagi di Mekah bawa. Salah satunya adalah budaya menunggu adzan dengan beriktikaf di masjid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, gimana puasanya? Lancar? Alhamdulillah lancar. Berat puasa itu berat bobotan. Karena bulan Ramadan itu dinamakan Sahrul Jihad, bulan perang melawan hawa nafsu kita sendiri. Berat, makanya harus diawali oleh bulan Rajab dulu, bulan Sa'ban dulu persiapannya. 2 bulan persiapan itu sudah harus dimaksimalkan karena sangat berat nantinya. Kalau kita mulai peperangan di bulan Ramadan saja berat. Katanya baginda Rasul, laisa salatun athqala 'alal munafiqina min salatil fajri wal isya. Tidak ada sholat yang berat bagi orang munafik selain dari sholat subuh dan sholat isya. Tarawihnya sholat apa? Habis sholat tarawih? Habis isya. Kalau sudah 1 kali kita nggak sholat tarawih, selanjutnya sudah malas, udah kadang enak, legean, kenyang, ngantuk, sudah males. 1 kali saja nggak tarawih, kedua, ketiga sudah nggak akan ada semangat lagi, kecuali mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Terus kata Kanjeng Nabi meneruskan, walau ya'lamuna ma fihima, seandainya orang-orang itu tahu kebaikan yang ada di sholat subuh dan sholat isya, la tauruma wala habwan, maka pasti dia akan datang menuju masjid-masjidnya Allah walaupun dengan cara merangkak. Walaupun dengan cara merangkak akan datang, karena ada keberkahan di sholat isya dan sholat subuh. Makanya jenengan ini semoga termasuk hamba yang diberikan barokah oleh Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Saya mau nanya, apakah jenengan sudah paham? Sudah berapa kali pengajian? Sudah 15 kali, 15 kali subuh pengajian. Saya mau nanya, 1, adakah jenengan yang tahu berapa rukunnya puasa? Yang tahu rukunnya puasa? Kok? Yang tahu rukunnya puasa, dikit-dikit nanya membatalkan puasa, dikit-dikit nanya apa yang mengurangi pahalanya puasa, dikit-dikit nanya apa yang menyebabkan batalnya puasa. Rukunnya aja nggak ngerti.
Ada yang tahu? Niat. Niat 1, 2. Islam. Hah? Akal. Sehat. Niat 1, 2. Harus meninggalkan yang membatalkan puasa. 3. Akal sehat. Orangnya. Cuma ada 3 rukunnya itu. Rukun puasa itu ada di 3. Masa jenengan nggak ngerti? Kalau jenengan nggak ngerti 3, waduh, alamat bahasanya nggak ada yang diterima. 1 nih niat, 2 meninggalkan yang membatalkan, 3 orangnya. Jenengan niat tapi siangnya makan, bukan puasa. Jenengan nggak makan mulai dari malam sampai maghrib tapi nggak niat, tidak dinamakan puasa. Paham boten? Paham boten nih? Cuma ada 3 nih, 2 sebetulnya. 2 niat dan meninggalkan yang membatalkan puasa. Cuma itu toh. Terus pelakunya imun yang berpuasa. Rukunnya sholat. Ada yang hafal rukunnya sholat? Waduh, repot ya. Sampai pengajian lali ya. Rukunnya sholat ada berapa? Niat. Ya pasti. Ihram. 1 niat, 2 berdiri kalau mampu, 3 Ihram. takbiratul ihram, 4 Fatihah, 5 ruku, 6 i'tidal dulu. 6 i'tidal, 7 sujud, 8 duduk di antara 2 sujud, 9 tasahud akhir, 11 membaca tasahud akhir. Berapa? 13. Hah? 13. 11, 12 membaca 11 membaca solawat. 13 salam. Loh, benar itu. Ayo diulang lagi. 1 niat, 2 berdiri, 3 takbiratul ihram, 4 Fatihah, 5 ruku, 6 i'tidal, sujud lagi, 7 sujud, 8 duduk di antara 2 sujud, 9 tahiyat akhir, 10 selawat, 11 Hah? Salam, tasahud akhir, 12 dibalik-balik gimana nih? Harus diulang, harus benar sekarang. Yang ketiga harus benar. 1 niat, 2 3 takbiratul ihram, 4 al-fatihah, 5 ruku, 6 i'tidal, 7 sujud, 8 9 duduk tasawuf akhir, 10 membaca tasawuf akhir, 11 selawat, salam, 11 loh gimana nih nopo tertib. Kayaknya kalau kita nggak tahu rukunnya, bagaimana mau menjalankannya? Jadi 3 untuk rukunnya puasa. Apa saja? 1 niat, 2 meninggalkan yang membatalkan, 3 orangnya. Paham gak? Paham betul? Masa enggak dipelajari kayak gini kemarin-kemarin?
barokahnya bulan Ramadan itu kan yang ditanya. Intinya nggak tahu. Terus gimana? Oke. Niat bagi Imam Syafi'i harus dilakukan tiap malam. Oke. Niat bagi Imam Syafi'i, mazhabnya Imam Syafi'i harus dilakukan tiap malam. Kalau nggak dilakukan batal. Sama 1 bulan Mas. Kalau Imam Malik dijamak satu bulan. Takutnya jenengan lali karena nggak terawih. Kalau terawih pasti baca niat. Habis terawih dituntun sama imamnya. Ya, nawaitu shomal ghadi an adai fardhi syahri ramadhani hadis fardhol lillahi ta'ala. Niat nomor satu. Lupa niat batal. Jenengan niat tapi nggak tahu yang membatalkan puasa juga batal. Yang membatalkan puasa ada berapa? Waduh repot ini. Apa yang ditanya kemarin sama ustadz-ustadznya? Barokahnya Ramadan gitu toh. Pahalanya Lailatul Qadar, nuzulul Quran, macam. Intinya puasa nggak ngerti. Nih. Yang kedua membatalkan puasa itu ada 9. Satu, memasukkan sesuatu pada salah satu 5 lubang. Satu, memasukkan sesuatu pada 5 lubang. 2, muntah dengan sengaja. 3, senggama atau jima, nggak ngerti apa kelonan. 3, jima walaupun tidak keluar mani. 4, mengeluarkan mani dengan sengaja walaupun tanpa jima. 5, hilang duit. Hilang akal. 6, haid. Gimana nih? 7 nifas. 8, melahirkan 9 murtad. Paham gitu? Jadi nggak usah nanya lagi. Kalau urusan gini-gini nggak usah nanya lagi, sudah harus apa? Kalau jenengan ingin puasanya dikabul, diterima oleh Allah, harus paham ini. Apal gitu? 9 tok ini. 1, memasukkan kepada salah satu 5 lubang. 2, muntah dengan sengaja. 3, bersenggama. 4, mengeluarkan mani dengan sengaja. 5, hilang akal. 6, haid. 7, nifas. 8, melahirkan. 9, paham itu terus sudah. Jamaah Nur Jawahir. Amin. Semoga dapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Paham buatan ini? Awas kalau tak paham. Kita bedah satu-satu, memasukkan sesuatu kepada salah satu 5 lubang. Lihat saya. 1, mulut. 2, hidung. 3, kuping. 4, kemaluan. 5, dubur. Mata nggak usah ditanya. Kalau nggak disebutkan nggak usah ditanya. Ada 5 1, mulut. 2, hidung. 3, kuping. 4, kemaluan. 5, dubur. Gampang buatan. Nggak usah kitab. Kalau jenengan sudah paham, lebih dari kitab kan. Kitab kan tulisan, pemahaman itu, itu yang nanti berkaitan dengan nuzulul Quran. Paham? Harus terangkan lagi nih, mulut. Mulut. Nelan ludah boleh buatan? Boleh buatan nelan ludah itu? Tidak kata. Ada 2 jenis. Ada 2 jenis. Wah ini Ustadz ini gimana Ustadz? Apa itu? Kalau kita makan, kalau kita minum, boleh apa buatan?
Nggak bolehnya tatkala gimana? Masuk dalam tubuh. Pada waktu puasa tidak boleh, pas puasa boleh. Tatkala gimana kalau siang pas pada waktu Ramadan? Misalkan ini saya tatkala saya minum air nih, tak kumur-kumur tak taruh di mulut. Batal. Boten batal. Botol batal. Yang batal tatkala ditelan gitu. Tenggorokan, masuk tenggorokan. Nggih, tatkala ditelan ukurannya tatkala ditelan. Nggih, kalau ditelan batal. Kedua, ada yang makruh. Masukkan es krim. Kan nggak makan. Mencicipi. Masukkan permen. Ya. Asalkan tidak ditelan, tidak batal. Tapi makruh itu dilarang, tapi tidak dosa. Paham betul? Dan ketiga, mubah ini bagi ibu-ibu kalau incip-incip boleh mubah asalkan tidak ditelan. Kalau nyuri ditelan batal. Tapi lebih aman ya. Enggak bisa. Bukan makruh, mubah. Dengerin, nggak denger nanti nggak paham. Satu yang membatalkan apabila ditelan. Dua, makruh apabila ada es campur, ada es krim, ada permen, itu makruh. Terus habis itu dikeluarkan gumur-gumur, itu makruh. Rokokan ya Mas. Asalkan tidak ditelan. Terus Nggak makan rokokan. yang ketiga, mubah itu boleh. Maknanya mubah itu boleh bagi ibu-ibu atau tukang masak niku boleh incip. Itu bukan makruh, mubah. Jangan disamakan nggih, makruh sama mubah. Yang keempat, sunnah. Ada yang sunnah. Apa itu? Kumur kalau mau wudu. Boleh asalkan tidak ditelan. Tapi kita yakin Mas kalau nggak masuk lah. Yang penting yakin aja. Pasti ada seger ya. Betul nopo nih, disunahkan. Asal hati-hati jangan sampai ketelan. Islam itu mudah ya, nggak usah dipersulit. Paham? Itu yang lewat mulut, yang lewat hidung. Ini ada tatkala jenengan istinsyak menghirup air, ada perih-perihnya di sini tuh. Tidak boleh melewati itu. Yang ngupil itu loh, yang pakai jendian, tapi kukunya nggak panjang sih. Kukunya saya kan panjang. Yang nggak panjang, asalkan tidak sampai pada batas yang panas ini nih. Kalau selek itu tidak membatalkan. Jadi kalau ngupil batal boten selamat bagi tukang ngupil. Yang ketiga, kuping ini jentian yang kecil ini sampai notok, itu tandanya batasnya itu sampai notok. Kecuali ada kukunya dan kukunya lebih masuk dari jentiannya ini, batasnya ini, itu batal kata empat. Kata empat berarti Pak. Yang penting tidak melampaui batas. Jangan empat batal ya tidak. Yang penting tidak melampaui batasnya. Terus tetes kuping, curugkan. Masukkan air mandi. Kalau nggak sengaja bukan nopo. Makan juga kalau nggak sengaja nggak apa-apa. Lupa. Puasa pertama biasanya banyak yang lupa. Biasanya istrinya lagi ke pasar, bapak-bapak udah sarapan gitu. Istrinya udah datang, lupa. Kok udah habis? Iya, lu puasa. Lanjut nggak apa-apa. Terus 1, 2, 3. Pipis bagi laki-laki jangan sampai main-main. Kalau pipis cara ceboknya laki-laki gimana? Pakai apa? Pakai sikat. Ceboknya kalau pipis pakai apa? Pakai air mengalir sambil digosok pakai perutnya jari. Geli-geli awak ya. Kok nggak tersenyum bapaknya ini? Bapaknya geli-geli kok nggak respon.
G. Di situ perempuan juga hati-hati. Sama juga, tatkala dia jongkok, tatkala membersihkannya harus pakai perutnya aja jemari. Gitu. Nggak usah dibelok-belokkan, nggak boleh. Kalau sampai dibelok dikit masuk batal. Gitu. Paham betul? Paham betul nih. Ini ya majelis mulia, jadi nggak boleh mikirnya yang negatif. Gitu. Untuk pelajaran. Gitu. Jadi tatkala cebok harus pakai perutnya jari-jari. Gitu. Nggak boleh ada niatan karena gatel atau apa terus dimasukkan, itu batal. Hati-hati. Terus sama dubur juga sama, tatkala cebok juga seperti itu. Terus ada yang kermian, tahu kermian? Gatel terus dilepuknya ya batal. Paham betul? Jadi satu yang membatalkan tatkala memasukkan pada lima lubang. Paham ya? 1, 2, 3, 4, 5 itu satu masih. 2 muntah dengan sengaja. Disogrok. Tahu disogrok, dimasukkan dulu ke dalam, atau pas lagi mangap terus ada laler. Dek. Terus diambil. Itu juga bisa membatalkan. Terus mana ya? Ada yang tatkala mencium bau duren muntah? Enggak. Duren. Ada juga orang yang sensitif muntah juga. Kalau bau bangkai muntah enggak? Atau bau apa, minyak nyong-nyong? Tahu minyak nyong-nyong? Minyak yang merah dulu. Apa Ja'farun apa? Itu ada, misalkan ada orang yang sudah tahu tatkala itu dicium memuntahkan, jangan dicium. Misalkan cium kele bojone, udah tahu kalau cium muntah jangan dilakukan, karena itu udah dengan sengaja. Aku tak cium kele bojoku biar muntah, nggak boleh. Itu muntah disengaja. Kalau nggak disengaja ya nggak membatalkan. Nomor 3, apa nomor 3 tadi? Bersenggama, berjima suami istri, nggak boleh, walaupun tidak keluar mani. Nyelup tok lu, nyelup hasafahnya lu, ndasep tok lu, nggak boleh. Gitu, batal. Gitu. Ukurannya istri masuk titik aja, nggak usah hasafah, tangan aja, jari aja masuk dikit aja, sudah batal. Kalau suami hasafahnya itu, endasnya itu, tahu endasnya? Apanya itu? Kepalanya itu loh, melepuh, batal. Gitu. Walaupun tidak keluar mani. Berapa udah? 4, 5 sekarang. Betul lah. Muntah. 4 sekarang. Gitu. 4 mengeluarkan mani dengan sengaja. Apa contohnya? Dipegang, dibujuni. Halal, bujuni dewe kok. Tapi kalau terus sampai keluar suaminya, batal. Yang batal siapa? Suaminya. Yang batal suaminya. Terus apa lagi? Nomor berapa? 5. Ya, haid nggak boleh, haram. Kalau sudah kurang 5 menit adan keluar darah haidnya, aduh keluar, nggak apa-apa, jenengan masih dapat pahala puasa nih. Walaupun kurang 5 menit, kalau sudah keluar nggak apa-apa, harus dibatalkan. Batal sudah, nggak boleh diniatkan, haram. Kalau orang haid niat puasa haram. Jangan main-main sama syariatnya Allah. Terus yang ke berapa? Ke-6, nifas, keluar darah, nifas habis melahirkan, itu nggak boleh. Terus yang ke-7, melahirkan anak atau melahirkan bakal anak, keguguran, itu sama juga membatalkan, nggak boleh dilanjutkan. Terus 9,
9 murtad, keluar dari Islam, nggak percaya pada kanjeng Nabi, nggak percaya sama Al-Quran, nggak percaya sama Allah, disogok. Ayo ikut aku, melok aku apa? Ayo murtad tak kasih uang 100 juta. Murtad, batal, nggak boleh. Ada yang pertanyaan dari 9 yang membatalkan ini? Tuh. Udah paham berarti ya? Jadi ada 9 yang membatalkan, ada 9. Kalau jenengan sudah ngerti, enak sudah. Itu kalau gosip membicarakan kejelekan orang, batal, jangan ditanya sudah. Jelas tidak batal tapi mengurangi pahala puasa. Paham betul? Ada pertanyaan? Kok baru ngerti nih sekarang? Wah repot ini. Yang ditanya pahala kok repot nih. Pahalanya kalau ditaruh di kontainer nggak muat sama anak. Tapi inti dari puasa nggak ngerti. Rukun puasa nggak ngerti. Rukun puasa mie telu tok. Rukun puasa telu tok. Kecuali puasa sunnah, niatnya bisa di waktu pagi. Nih. Kalau fardu harus di waktu malam. Itu bedanya. Nih. Makanya kita dilatih mulai dari bulan Rajab dengan sergap sholat berjamaah, itu luar biasa, bentuk dari rahmatnya Allah. Makanya ntar lagi besok ini tanggal berapa? Malam nuzul Quran kapan? Nggih kapan? 2 hari lagi. Besok malam. Besok malam tanggal 17 Ramadan. Nuzul Quran itu 17. Itu berkaitan dengan surat di Al-Quran, surat ke-17. Memperingati nuzul Quran apa ini ya? Gak ngerti surat ke-17. Surat ke-17 Lailatul Qadar. Al-Isra 17 itu Al-Isra. Oleh-olehnya apa? Oleh-olehnya Isra Mi'raj apa? Sholat berapa rakaat sehari semalam? 17. Oke, paham nggih? Jadi nuzul Quran 17 Ramadan, oke. Surat ke-17 Al-Isra, hadiahnya dari Allah waktu Isra wal Mi'raj adalah 17 rakaat, yaitu sholat. Makanya itu penting. Makanya Al-Quran itu diturunkan di bulan suci Ramadan. Ada yang apa? Bahwa bulan suci Ramadan itu di dalamnya diturunkan Al-Quran. Ada yang apa? Tidak ada yang apa? Sahur Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ya. Jadi bulan suci Ramadan itu di dalamnya itu diturunkan Al-Quran. Untuk apa? Quran hudal linnas, petunjuk bagi manusia, bukan cuma untuk orang Islam tok, tapi untuk manusia, seluruh manusia. Wa bayyinatin minal huda, dan sebagai penjelas. Ini sebagai penjelas contohnya. Barusan contohnya salah satunya adalah surat Al-Isra. Terus hadiahnya berupa sholatnya kewajibannya kita sehari semalam 17 rakaat. Perjelas lagi. Yang diperjelas apa? Tentang sholat. Wal furqan, dan pembeda mana yang hak, mana yang batil, mana yang baik, mana yang buruk, mana yang ganteng, mana yang ngeleh. Harus dipilih, harus dipilih. Jadi jangan cuma tahu tok. Wow, itu baik, itu. Kalau baik dikerjakan, kalau jelek ditinggalkan. Akhirnya mendapatkan la'allakum takun, mendapatkan mahkota
takwa dari Allah. Oke. Kalau sudah mendapatkan mahkota takwa dari Allah itu, hadiahnya apa? Surga seluas langit dan bumi. Makanya harus wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin ardhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Harus bersegera kita. Bulan Ramadan itu harus bersegera sudah jangan enteng lagi, karena kita sudah privat di bulan Rajab, sudah privat sholat, di bulan Sya'ban sudah privat puasa sunnah. Bulan Ramadan wasari'u harus bersegera. Oke. Harus dikencengi sungguh-sungguh itu sholatnya dulu, jangan sampai lalai satu kali. Habis sudah buka, sudah kenyang, sudah ngopi, rokok-rokokan, habis itu adzan, adzan isya, waduh, si kenyang, nggak enak, sebaik bro. Nggak boleh gitu, makanya harus sebelum adzan kita sudah ada di masjid dengan niat i'tikaf. Jadi jenengan itu ada yang sudah ke Mekah, umroh atau haji? Ada yang lain belum? Saya doakan semoga bisa umroh dan haji. Kalau di Mekah atau di Madinah, kita itu yang nunggu adzan. Mau ke masjid itu loh, datang ke masjid itu loh, kita yang nunggu adzan. Kapan adzannya ini? Nah, gitu. Kalau di sini kan beda. Nunggu apa? Nunggu adzan dulu baru ke masjid. Tapi kalau di Mekah dan Madinah nunggu adzan. Nunggu adzan udah di masjid duluan, baru nunggu adzan. Yang repot kalau jam 3 pagi ada adzan, tapi enggak ada as-sholatu khairum minan naum. Berarti apa itu? Sholat apa itu? Sholat tahajud. Sholat tahajud, orang-orang habis adzan moro-moro langsung sholat. Sholat apa? Qobliyah subuh. Kacau. Makanya harus belajar nanti. Moro-moro ada adzan, waduh subuh ini, padahal itu untuk sholat tahajud. Kalau baru ada sholat khairum minan naumnya, baru itu sholat subuh. Nah, itulah cerminan tatkala kita ke Mekah, tatkala kita ke Madinah. Semoga kita dimampukan oleh Allah pergi ke Mekah dan Madinah. Itulah jadikan cermin. Jadikan cermin. Cermin itu nggak boleh ditinggal di Mekah lagi, nggak boleh ditinggal di Madinah lagi, tapi dibawa ke Indonesia, bawa ke Malang, bawa ke Telogo Emas. Adzan kurang 5 menit. Berangkat pun ke masjid. Jadi subuh besok nih imsak udah ada di masjid. Ngoten lho. Kalau mau niru sunnahnya Nabi. Sunnahnya Nabi, kanjeng Nabi itu sebelum Bilal adzan, kanjeng Nabi sudah ada di masjid. Sungkan sama kanjeng Nabi. Jadi cerminan waktu kita ke Mekah itu cerminan. Jangan sampai cerminnya itu ketinggalan lagi di Mekah. Bawa. Salah satunya adalah budaya menunggu adzan dengan beriktikaf di masjid. Paham betul? Baru jos jenengan puasanya nggak berat lagi karena sudah di privat di bulan Sya'ban puasa sunnah. Kanjeng Nabi full. Ada yang menceritakan bahwa Kanjeng Nabi itu puasa full selama bulan Sya'ban. Privat. Di bulan Rajabnya kita dilatih di privat sholat berjamaah. Jadi tatkala masuk bulan Ramadan jangan main-main lagi, sudah siap perang. Baca Al-Qur'annya, karena Al-Qur'an itu sebagai hudan, sebagai penerang, sebagai penyemangat, sebagai motivator kita untuk mengikatkan lagi, mengecas lagi motivasinya tatkala kita di bulan Rajab. Allahumma barik lana fi Rajab, diberikan tambahan kebaikan oleh Allah, dimampukan bisa sholat berjamaah wa Sya'bana, minta kepada Allah, dicas lagi oleh kita kepada Allah barokah di bulan Sya'ban. Apa itu? Kuat dalam melakukan puasa. Dicas, nggak ada yang berat akhirnya. Tapi kalau sudah dimulai dari Ramadan
berat nih. Berat sholat isya nih. Kalau cuma 4 rakaat gak apa sih. Tapi kalau tarawih 20, witirnya 3. Udah kebayang. Cuma awal-awal tok nih semangat nih. Awal-awal tok semangat. Tambah hari tambah ada kemajuan katanya ustaznya tadi. Kesapnya mengalami kemajuan. Harus dicas lagi dengan nuzulul Quran. Bayyinatin minal huda. Al-Quran itu bayyinah sebagai charger, sebagai motivator, sebagai penyemangat. Itulah Al-Quran. Makanya dengan minimal 1 hari itu satu juz. Setiap sholat 2 lembar. Setiap sholat 2 lembar. Tak nyampe 5 menit. Kecuali baru belajar ngaji. 2 lembar toh. 2 lembar kali 5, 10 lembar satu juz. Jadi 1 hari jenengan bisa 1 juz, 30 hari bisa hatam. Semoga kita dimampukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita mendapatkan barokah dari Al-Qur'an. Semoga kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Terus siapa orang yang dimenangkan oleh Allah? Yang dimenangkan faiz namanya. Faiz, pemenang. Minal aidin wal faizin. Yang dimenangkan oleh Allah. Jadi jangan minal aidin wal faizin tohnya, tapi harus kita menjadi pemenang. Siapa itu? Alladzina amanu. Nomor 1 orangnya beriman. Nomor 2 wahajaru, harus berhijrah. Harus berhijrah. Al-hijrah itu minal maksiati ila taatillah. Hijrah itu dari perbuatan maksiat menuju kepada ketaatan kepada Allah. Nomor 2 wajahadu fi sabilillah, harus berjuang sungguh-sungguh dengan niatan lillahi ta'ala. Jadi kalau puasanya dengan seperti itu jos. Setelah wajahadu fi sabilillah harus dengan apa? Bi amwalihim, dengan harta, memperbanyak infak sedekah. Masjidnya lagi dirombak perbanyak untuk mengecas puasa kita, semangatnya lagi, dapat barokah lagi oleh Allah. Perbanyak bi amwalihim, kita harus berjihad di jalannya Allah dengan harta kita. Gak usah jauh-jauh, udah masukkan ke kota amalnya Masjid Nur Jawahi. Kalau kita dimenangkan, nomor 1 harus dengan harta. Nomor 2 bi anfusihim, baru dengan jiwa raga. Datang sholat berjamaah harus ini, walaupun abot harus ini, karena kita sudah di kursus di privat di bulan Rajab. Di amwasihim a'dham darajatan indallah, baru kita akan mendapatkan a'dham, kemuliaan derajat dari Allah. Berupa apa? Berupa takwa. Kalau dengan sungguh-sungguh dalam puasanya, jangan sampai dari awal harus puasa itu harus dengan dasar iman. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Tak apa-apa, yang penting paham. Jadi siapa orang yang puasa di bulan suci Ramadan dengan iman dan mengharap ridho dari Allah, maka balasannya apa? Dimaghfirah segala dosa-dosanya oleh Allah yang telah lalu. Paham nggih? Jadi harus hijrah nggih. Jangan sama puasa sekarang dengan puasa tahun lalu sama, enggak hijrah namanya. Tetap berjalan di tempat. Harus hijrah. Wahajaru, habis iman, wahajaru, harus hijrah. Yang dari yang baik ke arah yang lebih baik lagi. Kemudian wajahadu fi sabilillah, harus berjihad, bersungguh-sungguh melaksanakan hijrahnya tadi itu dengan mengharap ridho dari Allah. Dengan cara apa? Bi amwalihim, nomor 1 dengan harta. Makanya barokahnya bulan Ramadan nantinya, orang yang mendapatkan la'allakum tattaqun, orang yang mendapatkan barokah Lailatul Qadar, orang yang oleh Allah rezekinya akan dibarokahkan.
dijadikan oleh Allah kaya raya dermawan. Amin. Paham nggih? Yang kedua, bi'amfusi, baru dengan jiwa raga kita. Kita ke masjid berjuang walaupun males, walaupun ngantuk, walaupun sebab karena perutnya sudah kenyang, harus dilakukan. Baru a'dhama darajatan indallah, baru kita akan mendapatkan a'dham, kemuliaan darajat dari Allah berupa tatakun, berupa orang yang bertakwa. Wa ulaika humul faizun, orang itulah yang akan mendapatkan dari Allah kemenangan. Baru dengan bilang minal akhidin wal faizin. Kalau nggak menang moro-moro aizin wal faizin, dari mana menangnya itu? Terawihnya aja paham nggih? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan buatan? Paham nggih? Harus dicas. Ngecasnya dengan cara apa? Bi amwalihim. Semampunya kita. Kita punya 10.000, 100.000, 1 juta, bismillah. Ya Allah, beri kekuatan saya memenangkan peperangan jihad akbar di bulan Ramadan kali ini. Pasti dibantu. Ya Allah, saya cuma punya 10.000, tapi saya punya kesehatan. Saya akan semangat untuk sholat berjamaah 5 waktu plus sholat tarawih. Just dengan a'dhama darajatan ini akan mendapatkan kemuliaan dari Allah. Apa itu? Dimenangkan oleh Allah. Baru dengan boleh berhari raya minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Gitu nggih, jangan lupa opornya nggih. Udah puasa bicara opor lagi. Enggak apa-apa nggih, kan enggak membatalkan nggih. Ada pertanyaan? Sekarang terakhir saya nggih. Ada satu sebetulnya. Seandainya ada yang kosong nanti panitia, kalau ada yang tidak bisa datang ustadznya nanti hubungi saya, karena ada satu lagi. Apa itu? 9 orang yang boleh tidak puasa, sama fidyahnya, sama kafaratnya, sama dendanya, biar jenengan paham. Nggak menang tahun ini, tahun depan harus semangat gitu agar kita dipanjang umurkan oleh Allah. Harus pede sama Allah, itu harus pede. Kita hambanya siapa? Bukan hambanya Allah. Enggak, harus pede. Kalah hari tahun ini karena kekurangan ilmu, tahun depan ya wah barokah ilmu kita bisa dipanjang umurkan oleh Allah. Ada pertanyaan? Monggo. Sekarang tentang batal puasa. Ada 9 G. 9, pinter. Rukun puasa ada berapa? Bukan 5. Oh 3. Rukun puasa ada 3. Yang membatal puasa ada 9. Ada pertanyaan? Udah paham ngapain nanya gitu gitu? Sudah nggak ada yang ditanya lagi sudah. Ada pertanyaan gini, suami istri bercumbu di siang hari. Wah ini, apalagi yang baru nikah. Ciuman siang hari. Kalau ciuman pakai apa? Pakai hidung atau pakai bibir? Bibir katanya. Akhirnya ludahnya ketuker, ludahnya dulu ketuker, terus kena telan, batal betul. Oke kita. Terus ketelan kok terus sampai meludah, aduh eman, dijilat lagi ludahnya, ditelan, batal betul. Batal pinter. Jenengan muntah tidak sengaja pas lagi naik kendaraan, mual muntah. Nah, terus muntahannya itu
Ketelan, batal boten. Batal. Supaya nggak batal. Umur dapat tergan. Kumur hilangkan dulu najisnya. Oke. Kan biasanya yang nyekak di sini dulu pahit itu dulu, hilang tuh baru aman. Oke. Suami istri berjumpa rayu lagi di siang hari. Belum. Terus tangannya suaminya nakal. Apa? Gerayangi. Wah, gerayang-gerayang kan. Gerayang-gerayang sampai terminal berhenti. Dek. Ini majelis ilmu nggak boleh negatif. Sama suaminya telunjuknya dimasukkan dikit. Dus. Batal boten? Batal. Siapa yang batal? Istri. Istri yang batal. Ini Mas. Oh ini istrinya yang batal. Suaminya kenapa kok nggak batal? Suaminya kenapa kok nggak batal? Karena nggak memasukkan khasafahnya, nggak memasukkan dasir. Ada pertanyaan? Kalau nggak ada, lanjut nanti. Kalau ada ustadznya nggak ada yang berhalangan, jenengan telepon blog. Ada satu lagi yaitu 9 orang yang boleh tidak puasa juga bersama fidyahnya. Kan di jalan-jalan bayar fidyah, gitu ada nggih? Bayar fidyah di sini, ya. Biar tahu dengan siapa saja yang bayar fidyah, siapa saja yang hanya bisa mengqadha puasa, gitu. Biar dengan paham tentang apa itu puasa. Puasa itu imsak menahan, bukan menahan makan dan minum saja, tapi menahan dari yang membatalkan puasa. Semoga kita mendapatkan barokah bulan Ramadan. Semoga kita dijadikan oleh Allah selepas bulan Ramadan kali ini dijadikan oleh Allah kaya raya dermawan, dijadikan orang yang penyabar, dijadikan orang yang pemaaf, diberikan pangkat derajat yang mulia yaitu takwa, kemudian dijamin oleh Allah dihindarkan dari siksa neraka dan dijamin masuk surga. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad. Cahaya 1000 bulan yang dimasukkan oleh malaikat ke dalam hati seorang hamba pilihan atas perintah Tuhannya, memancar dengan dahsyat penuh cinta, menembus relung-relung jiwa yang gelap penuh nista, berubah menjadi terang penuh kasih sayang. Itulah Lailatul Qadar.